Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini aku pengen ngebahas gimana sih caranya atau langkah-langkahnya ketika kita pengen membuka sebuah usaha ya, atau menjadi sebuah wirausahawan. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, jadi di sini aku pengen ngebahas tentang produk yang pernah aku buat ya. Aku di sini pernah membuat produk talenan hias, atau bisa juga disebut dengan talenan custom, atau bisa disebut juga dengan apa ya? Talenan unik kali ya. Karena ini bukan sembarang talenan gitu kan. Nah, ini merupakan produk yang aku buat ya. Jadi di sini ada talenan model 1 dan di sini ada talenan model 2 ya. Jadi kalau misalkan talenan yang ini, tipe yang pertama ini talenan kan sering kita lihat di dapur gitu kan. Pada umumnya talenan seperti ini dipakai untuk masak gitu kan. Nah, talenan yang kedua yang bentuknya seperti tas ini, aku nggak tahu namanya, cuma waktu itu pernah aku cek namanya itu talenan huruf U atau talenan model tas gitu kan. Di sini saya mengklasifikasikannya dalam 5 poin. Yaitu yang pertama adalah mencari ide, yang kedua merencanakan, yang ketiga memproses produksi, yang keempat pemasaran, dan yang kelima adalah administrasi. Oke, yang pertama adalah mencari ide ya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian pengen memulai sebuah usaha adalah kalian mencari idenya terlebih dahulu. Produk apa atau barang apa yang pengen kalian jual. Nah, biasanya kalau bukan barang, itu adalah sebuah jasa yang orang jual gitu kan. Seperti jasa laundry gitu kan, jasa mencuci pakaian gitu kan. Nah, di sini aku mencari idenya gitu kan dengan melihat sekitar gitu kan, dengan melihat barang apa yang bisa aku gunakan untuk aku jual. Karena kebetulan waktu itu aku sendiri nggak punya nggak punya banyak uang lah. Jadi aku memikirkan gimana caranya agar bisa menciptakan sebuah produk dengan budget yang minim gitu kan. Nah, ternyata aku menemukan yaitu dengan menggunakan talenan gitu kan. Talenan ini dijual ini nggak mahal teman-teman ya, tapi kalau kita bisa membuat sesuatu yang lebih dari talenan ini, maka itu nilainya akan mahal gitu kan. Nah, setelah aku mencari ide, menemukan ide, apa yang ingin aku buat, apa yang ingin aku produksi, dan apa yang ingin aku jual, selanjutnya aku merencanakan. Di dalam aspek perencanaan ini aku membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama adalah mencari bahan dan alat yang dibutuhkan ya. Karena memang segala sesuatu yang pengen kita jual gitu kan, produknya, pasti ada bahan atau alat yang dibutuhkan gitu kan. Bahan yang aku butuhkan adalah yang pertama adalah talenan, terus juga ada lem, ada kuas, dan yang lainnya gitu kan. Nah, setelah mencari bahan-bahan dan alat yang aku butuhkan, selanjutnya aku menghitung waktunya. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu barang ini gitu kan. Biasanya dalam pembuatan barang-barang custom seperti yang aku buat ini, itu biasanya dicantumkan berapa hari gitu, berapa lama waktu pengerjaannya. Nah, yang ketiga adalah target dan cara pemasarannya seperti apa ya. Jadi setelah kalian menghitung waktunya, kalian harus mentargetkan kira-kira barang ini cocok untuk siapa gitu kan. Dan bagaimana cara pemasarannya gitu kan, marketingnya seperti apa gitu. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Di tahap ini ya, aku tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses produksinya, proses produksi barang aku, tapi aku menjelaskan benang merahnya atau poin-poinnya saja ya. Kalau kalian pengen membuat sebuah produk yang sama seperti aku, yaitu talenan hias ya, kalian bisa melihat tutorial gimana caranya itu di YouTube, karena aku sendiri belajarnya dari YouTube ya. Nah, di sini aku pertama mendesain. Di sini aku menggunakan aplikasi atau software yaitu Photoshop, dimana aku punya sedikit kemampuan lah di Photoshop gitu kan. Aku mengedit fotonya terlebih dahulu, mengedit gambarnya terlebih dahulu sebelum aku print ya. Sebelum aku print, aku edit dulu ya. Setelah aku edit dan aku rasa ini cukup lah untuk di print gitu kan, selanjutnya aku ngeprint gambar tersebut menggunakan kertas A4 ya, atau kertas biasa juga nggak apa-apa sebenarnya. Setelah desainnya jadi, lalu langkah selanjutnya adalah aku mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, seperti yang kalian tahu di sini itu aku menggunakan talenan yang model tas ya, yang ada talinya seperti ini.
Jadi aku persiapkan talenannya, aku persiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya gitu kan. Aku mulai proses ngeprint, aku mulai proses memasukkan gambar itu ke dalam kayu gitu kan. Sampai akhirnya jadilah hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini merupakan outputnya atau produk yang aku buat. Jadi awalnya ini desainnya seperti ini, aku transfer ke dalam kayunya atau talenannya, sehingga jadilah produk yang aku buat seperti ini ya. Jadi awalnya yang tadinya talenan ini polos-polos aja gitu kan, yang istilahnya cuma buat motong-motong cabe. Nah ketika sudah menjadi sebuah produk yang bagus seperti ini, itu akan mempunyai nilai jual, nilai yang bisa dibilang apa ya, cukup lah untuk mendapatkan profit yang banyak gitu kan. Nah selanjutnya adalah tahap pemasaran, di mana tahap pemasaran ini sejujurnya aku menggunakan Instagram doang ya, tapi di sini aku memasukkan marketplace lainnya seperti Tokopedia dan Shopee dan mungkin marketplace yang lainnya. Kalian bisa menjual produk kalian. Sekarang ini menjual produk sangat gampang teman-teman ya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh marketplace seperti Tokopedia, Shopee, mungkin juga Blibli, Lazada dan yang lainnya gitu kan. Nah, aku menggunakan Instagram ini untuk pemasaran. Karena waktu aku jualan itu belum ada marketplace gitu kan. Mungkin bukannya belum ada, tapi masih minim gitu kan. Nah, aku menggunakan Instagram aku yang aku jadikan sebagai toko online shop aku, yaitu namanya adalah Produksi Kreatif. Nah, mungkin kalian bisa cek juga di Instagram namanya Produksi Kreatif ya. Itu adalah toko aku. Oke. Nah, tahapan kelima adalah administrasi atau pembukuan ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berjualan, berbisnis, membuka usaha, tapi mereka sendiri kadang tidak sadar bahwa banyak sekali dananya itu mungkin bocor atau mungkin dia nggak tahu larinya kemana gitu kan. Nah ketika kita sudah mempunyai administrasi atau pembukuan seperti ini ya, jadi kita tahu profit kita berapa, harga beli kita berapa, biaya produksi kita berapa gitu kan. Ini adalah pembukuan yang saya buat di Excel ya teman-teman. Jadi di sini ada nomor, tanggal, buyer atau pembelinya siapa, alamatnya di mana, kontaknya, nama barang, harga beli, biaya produksi. Nah, harga beli ini adalah harga aku membeli bahan aku gitu, bahan baku aku gitu loh, kayak talenan dan juga lemnya dan yang lainnya. Nah, biaya produksi adalah biaya yang aku keluarkan semasa memproduksi barang tersebut gitu. Nah, di sini ada harga jualnya juga. Nah, di sini ada harga jual. Harga jual ini adalah harga yang aku buka untuk mengcustom sebuah talenan, yang harga yang aku berikan kepada konsumen ya. Ini adalah harga jualnya sebesar 60.000. Kalau tadi harga beli aku itu 9.500 ditambah biaya produksi 7.000, dan aku menjual ke konsumen atau ke orang-orang itu dengan harga 60.000 ya. Dan di sini ada jumlahnya berapa, totalnya berapa, dan ongkir kan jadinya. Di sini ada ongkir juga buat kalian yang bergerak di dalam bidang online ya. Kalian harus memperhatikan ongkir kalian itu berapa gitu kan. Dan ongkir ini dibebankan kepada si pembeli. Di sini ada ongkir subsidi juga, kalau kalian mau mensubsidi ongkirnya nggak apa-apa. Dan di sini teman-teman ada profit ya. Di sini profit ini adalah keuntungan yang aku dapat. Oke, ini profit aku itu 43.500 untuk menjual satu talenan custom atau talenan hias ya. Dari mana profit ini didapatkan? Tentu saja dari harga jualnya ini 60.000 dikurang biaya produksinya, dikurang dengan harga belinya. Jadi dapatlah nominal atau angka di 43.500 ya. Jadi dengan satu produk aku bisa mendapatkan profit atau keuntungan 43.500 ya. Oke, itu adalah sedikit step by step gimana caranya kalau misalkan kalian pengen membuka usaha atau menjadi wirausaha ya, kurang lebih langkah-langkahnya gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Jangan lupa kalian klik subscribe lagi, kalian like, share, and comment agar terus dapat video-video yang bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.